Iya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Oh. selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama wabarakatuh. saya Anissa Ayun Palupi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil daripada tugas individu, yaitu pada tugas IHT. Dan pada kesempatan pagi hari ini, saya akan mempresentasikan tentang komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Baik, sebelum masuk ke materi, seperti yang sudah kita tahu sebelumnya, bahwasannya sebuah kurikulum operasional di satuan pendidikan itu tidaklah sama dan berbeda-beda sesuai dengan jenjang dan bagaimana sekolah tersebut mengoperasionalkannya dengan baik. Di sini ada komponen yang ditinjau selama setiap 4-5 tahun. Yang pertama ada karakteristik satuan pendidikan. Dari analisis konteks, dirumuskan karakteristik sekolah yang menggambarkan keunikan sekolah dalam hal peserta didik, sosial, budaya, guru, dan tenaga pendidikan. Seperti yang kita sudah tahu bahwasanya di setiap sekolah itu pasti banyak sekali karakteristik anak-anak yang berbeda dari mungkin kemampuannya, dari sosialnya, budaya, serta guru-gurunya. Selanjutnya, visi, misi, dan tujuan. Yang pertama ada visi. Menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang dituju. Yang kedua, nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya ada misi. Pertama, misi menjawab bagaimana sekolah mencapai visi. Yang kedua, nilai-nilai yang penting untuk dipegang selama menjalankan misi. Dan yang ketiga ada tujuan. Pertama, tujuan akhir dari kurikulum sekolah yang berdampak kepada peserta didik. Kedua, tujuan menggambarkan patok-patok yang penting dan selaras dengan misi. Yang ketiga, strategi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikannya. Dan yang keempat, kompetensi atau karakteristik yang menjadi kekhasan lulusan sekolah tersebut. Dan selanjutnya, ini adalah komponen utama yang ditinjau setiap tahun. Ada pengorganisasian pembelajaran. Cara sekolah mengatur muatan kurikulum dalam satu rentang waktu dan beban belajar. Cara sekolah mengelola pembelajarannya untuk mendukung pencapaian CP dan profil pelajar Pancasila. Biasanya dilakukan ini secara setiap minggu atau pengorganisasian yang disepakati oleh sekolah. Ada intrakurikulum, berisi muatan atau mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya jika ada mata pelajaran lain. Misalkan kalau di sekolah saya itu ada bahasa Arab, kemudian ada tahfidz, dan ada bimbingan sholat. Yang kedua ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Menjelaskan pengelolaan proyek yang mengacu pada profil pelajar Pancasila pada tahun ajaran tersebut. Yang ketiga ada ekstrakurikuler, gambaran ekskul dalam bentuk matriks atau tabel. Selanjutnya ada rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran untuk ruang lingkup sekolah menggambarkan rencana pembelajaran selama setahun ajaran. Berisi alur pembelajaran atau
unit mapping untuk sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integrasi. Program prioritas satuan pendidikan. Kemudian ada pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Kerangka bentuk pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan di satuan pendidikan. Pelaksanaan ini dilakukan oleh para pemimpin satuan pendidikan secara internal dan bertahap sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan. Biasanya kerangka ini kalau di sekolah saya itu sudah disusun oleh pihak-pihak seperti yayasan ataupun orang-orang yang memang berkecimpung dalam pembentukan sebuah yayasan tersebut. Yang terakhir ada lampiran. Contoh-contoh rencana pembelajaran ruang lingkup kelas. Menggambarkan rencana pembelajaran, pertujuan pembelajaran, dan atau per tema untuk sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integrasi atau sekolah-sekolah yang saat ini sudah menjalankan kurikulum 2013. Selanjutnya ada contoh penguatan profil pelajar Pancasila, penjabaran pilihan tema dan isu spesifik yang menjadi proyek pada tahun ajaran tersebut, deskripsi singkat tentang proyek yang sudah dikontekstualisasikan dengan kondisi lingkungan sekolah dan kebutuhan peserta didik, tidak perlu sampai rincian pembelajarannya. Kemudian, referensi landasan hukum atau landasan lain yang kontekstual. Baik, itu tadi presentasi dari saya dari materi komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Mungkin komponen operasional ini di semua pendidikan berbeda-beda ya Bapak-Bapak. Jadi ini adalah salah satu contoh bagaimana nantinya sekolah kami akan meng-apply bahasanya, akan membuat rancangan selanjutnya seperti itu. Ini gambarannya salah satunya seperti itu. Mungkin dari Bapak Sukaji atau Pak Nanang ingin menambahkan atau ingin bertanya kepada saya, dipersilakan. Maaf Pak Nanang, sudah berapa menit? 8 menit, Bu. 8 menit. Kalau Masih dari ada saya sepertinya sudah cukup, Bu. Sudah bisa dimengerti. Mungkin dari Bapak Sukaji bisa menambahkan. Bisa dihidupkan mic-nya Pak Sukaji, monggo. Baik, sepertinya sudah cukup dari Pak Sukaji. Saya tutup kalau begitu, Pak. Ya, Bu. Terima kasih kepada Pak Nanang dan Pak Sukaji sudah sangat ikut berpartisipasi dalam presentasi saya. Semoga kegiatan ini adalah menjadi kegiatan penambah pengalaman kita semua dalam mengikuti pelatihan ini, dan semoga untuk kedepannya pendidikan kita jauh lebih baik di setiap satuan pendidikan, dan tentunya salam kenal dari saya. Semoga ini bukan bagian dari yang terakhir, bisa bertukar pengalaman selanjutnya Pak Nanang dan Pak Sukaji. Ya, Bu, betul. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ya, Wassalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Anissa dan Pak Sukaji.